Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kembali senang rasanya dapat menyapa Bapak Ibu di pagi hari ini sebelum kita kembali lagi beraktivitas di dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Kembali firman Tuhan di pagi hari ini, temanya masih sama, ini renungan bagian ketiga, kebenaran yang memerdekakan atau firman Tuhan yang memerdekakan. Diambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan bagi kita dengan judul perikop persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Jemaat terkasih, dari pembacaan firman Tuhan ini, ada satu kebenaran yang ingin kita pikirkan bersama-sama, yaitu mari kita mempersembahkan semua uang kita untuk Tuhan. Sekali lagi, mari kita persembahkan semua uang kita untuk Tuhan. Kita belajar sama-sama di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, dari ketulusan seorang janda miskin yang memberikan semua miliknya. Di sana dikatakan bahwa janda miskin ini memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Dibandingkan oleh Yesus bahwa ada orang-orang juga yang memberi dari kelebihan mereka, tetapi janda ini memberikan persembahannya dari kekurangannya. Sekarang, dalam konteks kita sebagai orang percaya, bukan soal 10%, bukan soal 20%, bukan soal 30%, 40%, bukan. Tapi berbicara tentang persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Harus 100% untuk Tuhan. Artinya, bukan berarti saya melarang atau tidak setuju dengan persepuluhan. Bukan. Artinya adalah, jangan sampai kita memiliki konsep pikir bahwa kita harus mengkotak-kotakkan, ini 10% buat Tuhan, ini 20% buat tidak. Berbicara tentang persembahan, tentunya apa yang kita terima, itu tentunya adalah berkat Tuhan. Dan tentunya kita juga harus kita pakai, kita persembahkan juga untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena jangan sampai uang atau harta kita, atau hidup kita pun sebenarnya adalah milik Tuhan sebenarnya. Jadi bukan soal uang, tetapi seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan sebenarnya. Jangan kita membawa persembahan kita jika hidup kita tidak benar. Karena Tuhan menerima persembahan dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya. Karena persembahan dari orang-orang yang seperti ini lahir dari rasa syukur yang benar dan murni. Seperti janda miskin tersebut. Bukan lahir dari motivasi yang salah, atau memberi karena kebiasaan atau liturgi. Ya. Karena memberi persembahan dengan sikap hati yang benar adalah bagian dari proses pengudusan hidup orang percaya. Karena ada orang kaya, punya uang banyak, tetapi pelit. Ya, sedikit memberi, tetapi ada orang yang sangat susah, sangat terbatas. Tetapi dengan penuh sukacita, bahkan menyisihkan uangnya untuk dipakai di pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat kembali memotivasi kita bahwa bukan soal 10, 20, 30, 40, tetapi sekali lagi 100% uang yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ya, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Kita mau berikan persepuluhan buat Tuhan, silakan. Kita mau pakai untuk pelayanan, silakan. Kita mau memberkati keluarga kita, silakan. Tapi semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami kembali lagi belajar dari perempuan atau janda yang miskin ini. Berbicara tentang memberi. Kami tahu bahwa janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Dia memberi bukan berarti dia tidak punya uang lagi. Pasti dia punya uang untuk kehidupannya. Tetapi di sini kami belajar bahwa berkorban, memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
melalui motivasi hati yang benar, itu adalah yang paling baik. Ajar kami Bapa tidak mengkotak-kotakan, sehingga kami berpikir saat kami sudah memberikan persepuluhan, kami merasa sudah memberi untuk Tuhan. Tapi kami belajar bahwa berapapun yang kami miliki saat ini, semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan bagaimana kami mengelolanya dengan baik, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati pekerjaan kami, memberkati semua yang kami lakukan, dan sekali lagi memberkati negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.